Bismillahirrahmanirrahim. Baik, nama saya Wahyu Febri Zahdi, NIM 1713060231 dengan dosen pembimbing Ibu Willia Meta SEI MM. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan Business Canvas Model atau BMC. Jadi sesuai dengan model bisnis yang telah dirangkum kemarin, saya akan melanjutkan dengan Canvas BMC atau Business Model Canvas. Nah, di sini adapun usaha di sini yaitu usaha Kupisco atau kue pisang coklat. Yang poin pertama yaitu customer segment atau segmentasi pasarnya. Di sini kue pisang coklat ini mencakup keseluruhan atau semua kalangan masyarakat, di antaranya kalangan bawah, kalangan menengah, dan kalangan atas. Kalangan bawah di sini maksudnya adalah yaitu kalangan seperti remaja, anak-anak yang menjelang usia dewasanya, dan kalangan menengah yaitu kalangan remaja seperti umuran SMP menjelang SMA begitu. Nah, dan kalangan atas yaitu SMA sampai ke lansia. Jadi tidak terbatas untuk mengkonsumsi kue pisang coklat ini atau disingkat dengan Kupisco. Nah, selanjutnya yaitu value proposition, yaitu proporsi nilai. Nah, adapun value proposition atau proposisi nilainya di sini yang ditawarkan atau bahan komposisinya yaitu yang pertama roti tawar sebesar 2 box, buah pisang untuk 2 box roti tawar tersebut buah pisangnya yaitu lebih kurang 1 tandan. Yang selanjutnya, komposisi selanjutnya yaitu mesis, selai coklat, tepung roti atau tepung panir, terigu, mentega, dan selanjutnya minyak goreng. Nah, dari komposisi yang telah ditawarkan tersebut keseluruhannya diaduk secara pembuatannya. Canvas model selanjutnya yaitu yang ketiga, channel atau saluran pemasaran. Nah, di sini pemasaran Kupisco ini atau kue pisang coklat ini yang pertama yaitu dari mulut ke mulut atau mouth to mouth. Misalnya kayak ini, misalkan kita membicarakan Kupisco atau produk yang mau kita pasarkan tersebut ke teman kita. Nah, nanti teman kita tersebut menawarkan kepada orang lain. Nah, dari mulut ke mulut tersebut maka terjadinya jual beli yang telah kami produksi. Adapun cara pemasaran yang kedua yaitu pameran atau pengiklanan seperti eksibisi gitu. Nah, kami akan mengiklankan seperti eksibisi tersebut di media, misalkan di Facebook, di grup WhatsApp, di Line dan lain sebagainya macamnya. Nah, kue pisang coklat ini diiklankan dengan kue yang berisikan pisang, dilandaskan dengan mentega, kemudian diselaikan oleh coklat, kemudian diberikan susu di dalamnya. Nah, yang selanjutnya yaitu customer relationship atau kemitraan pelanggan. Mawar memproduksi Kupisco ini kemudian dijual melalui kemitraan pelanggan dengan cara yang pertama yaitu dengan menjual langsung atau online seperti outlet resmi produksi roti tersebut atau Kupisco tersebut, kue pisang coklat. Nah, yang selanjutnya dengan reseller pada minimarket, toko roti di Kota Padang. Di sini produk mawar tersebut diberikan reseller, artinya dibuka cabang. Misalkan mawar merupakan owner dari Kupisco ini, dan kemudian ada di bawahannya yang mengedar Kupisco yang telah jadi tersebut untuk dipasarkan ke halayak ramai.
Yang selanjutnya kemitraan pelanggan atau customer relationship, itu memberikan potongan harga pelanggan jika membeli minimal 1 box, yang mana 1 box tersebut isi Kupisco tersebut yaitu sebanyak 10 buah Kupisco, kue pisang coklat. Nah, di sini untuk menarik pelanggan atau kemitraan pelanggan itu owner memberikan semacam diskon atau potongan harga, yang mana ketika dia membeli 1 box atau senilai dengan 10 pak Kupisco ini, maka akan diberikan bonus dengan 1 kue pisang coklat. Kanvas selanjutnya yaitu perkiraan revenue streams atau arus pendapatannya. Nah, tidak hanya dijual kue pisang coklat yang sudah jadi saja, akan tetapi juga pendapatan berasal dari penjualan Kupisco yang pertama, yang kedua penjualan roti balik alias roti basi yang telah dijualkan kepada yang lain namun tidak laku dan dikembalikan kepada pabrik lagi atau dikembalikan kepada owner lagi. Nah, di sini pengolahan selanjutnya itu tidak akan terbuang begitu saja, namun akan diolah menjadi kue yang telah diolah menjadi untuk pakan ternak ruminansia seperti makanan ayam, seperti makanan kambing dan juga sapi atau kerbau. Arus pendapatan yang selanjutnya yaitu memberikan jasa kepada jasa atau pelatihan kepada mahasiswa, kepada masyarakat umum, contohnya kepada Karang Taruna yang berasal dari suatu kampung yang dimana tempat produksi Kupisco ini. Nah, di sini owner atau pemilik usaha akan memberikan semacam seminar bagaimana tata cara berwirausaha membuat Kupisco ini agar khalayak umum atau masyarakat umum menjadi tahu bahwa Kupisco ini merupakan suatu cemilan dan tidak hanya menjadi cemilan namun menjadi penganjal lapar dan mereka tertarik untuk membeli kue pisang coklat ini. Poin yang selanjutnya yaitu key resources, yaitu sumber daya utama. Nah, kue pisang coklat ini merupakan sumber daya utama untuk penghasilan suatu perusahaan yang dimiliki oleh Mawar tersebut, yang mana Mawar di sini merupakan seorang owner dari perusahaan Kupisco ini. Nah, yang selanjutnya pendapatan sumber daya utama yaitu bahan kue pisang coklatnya. Nah, jadi bahan kue pisang coklat yang selanjutnya yaitu lahan budidaya tepung. Nah, di sini digunakan yaitu tepung terigu dan ditambah dengan tepung umbi kayu dan juga tepung umbi jalar, yang mana merupakan bahan untuk pembuatan roti yang diproduksi secara sendiri. Yang selanjutnya yaitu peralatan pembuatan roti. Nah, di sini peralatan pembuatan roti ini itu semacam mesin untuk mengolah dari umbi-umbian tersebut menjadi tepung yang akan digunakan untuk membuat roti. Nah, yang selanjutnya yaitu ampas roti yang telah terbuang untuk digunakan oleh pakan ternak yang ruminansia yang seperti kita bicarakan sebelumnya, seperti makanan ayam, makanan sapi, dan juga kerbau, begitu. Nah, yang kanvas selanjutnya yaitu key activities atau aktivitas utama. Aktivitas yang utama yang dilakukan dalam pembuatan Kupisco ini, yang pertama yaitu budidaya umbi kayu. Nah, kenapa ini menjadi aktivitas utama? Karena bahan utamanya tersebut yaitu adalah tepung. Nah, tepung tersebut berasal dari umbi kayu dan juga umbi jalar.
Nah, di sini akan dibuat secara pribadi dengan menggunakan mesin yang layak, yaitu dengan dinamakan dengan budidaya ubi kayu. Yang selanjutnya yaitu penghalusan atau blending. Nah, penghalusan tersebut dipaparkan oleh mesin yang berguna untuk menghaluskan serat dari umbi-umbi kayu tersebut. Dan selanjutnya itu pemasakan oleh masing-masing bagian bidang yang tersedia. Pemasakan oleh masing-masing bidang yang tersedia tersebut yaitu owner mempekerjakan karyawannya dengan masing-masing keahlian atau tempat yang mana mereka bekerja dari bidang ke bidang. Yang selanjutnya itu tahap pengemasan. Nah, owner juga membagi karyawan untuk mengemas produk yang telah diproduksi oleh mesin dan pada bagian bidang-bidang tertentu. Nah, selanjutnya itu pengolahan kembali bahan yang sudah tidak laku terjual alias roti baliknya. Roti balik di sini yang dimaksud dengan roti balik tersebut yaitu roti yang sudah tidak laku terjual alias sudah basi alias sudah habis masa expirednya. Oke, poin yang selanjutnya yaitu key partner atau mitra utama. Nah, mitra utama atau pelanggan tetap dari Kupisco ini, kue pisang coklat ini yang pertama yaitu sasarannya mahasiswa selingkup UIN Imam Bonjol Padang. Berhubung sekarang COVID-19, maka masyarakat lingkungan sekitar yang menjadi mitra utama. Yang selanjutnya menjadi mitra utama yaitu kedai harian, minimarket, dan juga toko kue di Kota Padang. Yang selanjutnya yang menjadi mitra utama yaitu kafe, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kota atau Disnan Perindustrian dan Perdagangan. Nah, di sini juga mitra utama yang selanjutnya yaitu GoFood, Maxim, dan lain-lain. Poin yang terakhir yaitu cost structure atau struktur biaya. Nah, di sini poin yang pertama, struktur biaya tersebut dari Kupisco, kue pisang coklat ini, yaitu struktur budidaya umbi kayu yang telah dipaparkan sebelumnya, itu umbi kayu dan umbi jalar. Nah, di sini akan dikeluarkan biaya untuk mengolah umbi kayu tersebut alias dikeluarkan biaya untuk para petani yang mengolah budidaya umbi kayu. Nah, selanjutnya biaya panen dan pasca panen. Nah, di sini juga dikeluarkan biaya panen yang juga dikeluarkan kepada kelompok petani yang mengolah umbi-umbi tersebut menjadi tepung. Yang selanjutnya biaya pengolahan umbi menjadi tepung. Nah, di sini yang dikatakan barusan yaitu petani mengolah kembali ubi yang telah didapatkan dari hasil tanamannya menjadi tepung. Nah, di sini sudah ikut campur pengolahannya tersebut dengan bidang pengolahan yang telah dibagi oleh owner. Nah, selanjutnya itu biaya pengolahan limbah ampas ubi kayu. Nah, di sini kan selain kita mengambil serat umbi kayu tersebut atau dan juga umbi jalar, maka akan dihasilkan juga ampasnya, yang mana ampasnya tersebut digunakan juga untuk pakan ternak ruminansia, contohnya bebek, ayam, kambing, domba, sapi, dan juga kerbau. Nah, selanjutnya biaya yang dikeluarkan atau struktur biaya gaji karyawannya. Nah, di sini owner mempekerjakan beberapa karyawan mulai dari menghasilkan tepung dengan cara menanam umbi-umbian yang dilaksanakan oleh petani sampai memasarkan produk. Itu akan dikeluarkan biaya gaji karyawan. Yang selanjutnya itu biaya kemasan atau pemasaran. Nah, di sini mulai dari kemasan ada label halalnya, BPOM RI, dan juga keamanan expire-nya begitu. Nah, di sini owner memberikan expirednya yaitu 2-5 hari saja karena bebas dari zat pengawet makanan. Nah, yang selanjutnya yaitu biaya pemasaran. Nah, di sini juga dikeluarkan biaya promosi, semisal dipromosikan oleh minimarket
dan akan diberikan diskon kepada pelanggan yang membeli 1 box alias 10 packs. Maka akan diberikan diskonnya yaitu gratis 1 pak. Nah, sampai di sini BMC atau bisnis model canvas yang Mawar bikin untuk dipaparkan sebagai tugas studi kasus 3 di mata kuliah kewirausahaan. Baiklah, saya Wahyu Febri Zahdi undur diri, pamit dengan ucapan Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.